dunia investasi baru saja diguncang oleh sebuah gempa tektonik yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah peradaban modern. Di layar bursa efek Nasdaq, sebuah kode saham baru bernama SPCX resmi melantai. Dalam hitungan jam, grafik pergerakannya melesat ke atas layaknya sebuah roket yang menembus atmosfer. Dan tepat di momen itulah, papan catur ekonomi dunia resmi berubah selamanya. Elon Musk bukan lagi sekadar orang terkaya biasa di planet ini. Hari ini, sejarah mencatat namanya sebagai manusia pertama di bumi yang resmi menyentuh gelar The First Trillionaire. Kekayaan pribadinya kini menembus angka fantastis, 1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari 20.000 triliun rupiah. Lonjakan harta yang setara dengan nilai ekonomi sebuah negara maju. Namun, di balik selebrasi gila para investor di Wall Street, ada sebuah pertanyaan besar yang membuat para pengamat antariksa mengerutkan dahi. Selama hampir 25 tahun, Elon Musk selalu bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menjual saham SpaceX ke publik sebelum manusia berhasil menginjakkan kaki di Mars. Dia sangat takut keserakan para investor saham akan merusak visi besarnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Kenapa raksasa antariksa serahasia SpaceX akhirnya memutuskan untuk membuka diri ke pasar saham global? Apakah Elon Musk sedang kehabisan uang untuk proyek roketnya? Atau ini justru merupakan babak pertama dari cetak biru tingkat dewa untuk menguasai ekonomi kosmik di masa depan? Malam ini, kita tidak hanya akan melihat angka-angka triliunan dolar yang berputar di Wall Street, kita akan membongkar sebuah konspirasi finansial terbesar abad ini, membedah cetak biru rahasia yang sengaja disembunyikan dari publik, dan melihat bagaimana hukum fisika serta keserakahan manusia bertabrakan di atas kertas kalkulasi navigasi kosmik. Persiapkan diri kalian, karena apa yang sedang direncanakan oleh Elon Musk dengan uang 1 triliun dolar di tangannya akan memaksa kita untuk mendefinisikan ulang arti dari penguasa alam semesta. Selamat datang di era di mana batas antara fiksi ilmiah dan realitas baru saja dihancurkan secara total, hanya di channel Di Luar Nalar. Mari kita mulai dari lantai bursa saham New York, tempat di mana kalkulasi matematika di atas kertas berubah menjadi badai uang dalam hitungan menit. Ketika bel perdagangan di Nasdaq berbunyi, perhatian seluruh investor global langsung tertuju pada satu kode baru, SPCX. Sejak awal, Elon Musk sudah menunjukkan arogansinya yang luar biasa. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. SpaceX menetapkan harga penawaran perdana mutlak di angka $135 per lembar saham. Aturannya sederhana, ambil atau tinggalkan. Dan tebak apa yang terjadi? Alih-alih mundur, para raksasa finansial Wall Street justru berebut layaknya orang kelaparan. Permintaan meledak melampaui batas pasokan yang disediakan. Begitu perdagangan resmi dibuka untuk publik, harga saham SpaceX langsung melesat liar menembus angka $176 per lembar. Efek dominonya sangat gila. Likuiditas pasar global mendadak bergeser. Para investor besar dilaporkan sampai rela melepas aset kripto utama mereka demi bisa mengamankan selembar saham dari raksasa teknologi antariksa ini. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kapitalisasi pasar atau valuasi total dari SpaceX meroket menyentuh angka yang tidak masuk akal, $2,1 triliun Amerika Serikat. Angka fantastis yang membuat nilai korporasi swasta ini resmi melampaui produk domestik bruto dari gabungan beberapa negara maju di bumi. Namun, ledakan valuasi ini membawa dampak yang jauh lebih mengerikan bagi tatanan sosial umat manusia. Karena Elon Musk memegang kendali atas 42% saham SpaceX, lonjakan instan ini secara otomatis menggelembungkan kekayaan bersih pribadinya melewati batas psikologis yang belum pernah ditembus oleh manusia manapun sejak zaman purba. Hari itu, peradaban kita resmi melahirkan The First Trillionaire pertama di dunia. $1 triliun kini tercatat di atas namanya. Sebuah angka yang saking besarnya, jika Anda menghabiskan uang $1 juta setiap hari tanpa henti, Anda baru bisa menghabiskan seluruh kekayaan itu dalam waktu hampir 3.000 tahun. Elon Musk kini bukan lagi sekadar orang terkaya biasa. Dia telah menjelma menjadi entitas finansial tunggal yang kekuatannya sanggup menyetir arah peradaban. Tetapi, di balik tumpukan uang yang nilainya di luar nalar ini, ada sebuah misteri besar yang belum terpecahkan. Kenapa pria yang dikenal sangat idealis ini mendadak menjilat ludahnya sendiri
dan menjual saham perusahaan kesayangannya kepada publik? Untuk memahami kenapa peristiwa ini sangat di luar nalar, kita harus memutar waktu kembali ke masa di mana Elon Musk berulang kali menegaskan komitmennya. Selama hampir 2 dekade, pria ini bersumpah di depan publik bahwa SpaceX tidak akan pernah melantai di bursa saham sebelum mimpi kolonisasi Mars terwujud. Alasan di atas kertasnya sangat idealis. Musk tahu betul watak para investor Wall Street yang hanya peduli pada keuntungan jangka pendek per kuartal. Di mata Musk, keserakan pemegang saham publik bisa dengan mudah menghancurkan fokus perusahaan dalam membangun roket penjelajah. Lalu, kenapa sekarang dia menjilat ludahnya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup hingga memaksa SpaceX melakukan IPO terbesar dalam sejarah umat manusia? Jawabannya beralih pada dokumen keterbukaan informasi keuangan yang selama ini dirahasiakan rapat-rapat dari publik. Di atas kertas, bisnis internet satelit Starlink memang dilaporkan mulai mencetak keuntungan miliaran dolar. Bahkan, SpaceX berhasil mencatatkan lonjakan penjualan yang sangat masif. Namun, ada satu lubang hitam finansial yang sengaja disembunyikan. Uang yang dihasilkan dari Starlink ternyata habis tak bersisa demi membiayai ambisi teknologi tingkat dewa yang tingkat kegagalannya sangat tinggi. Laporan rahasia mencatat bahwa SpaceX mengalami kerugian hingga miliaran dolar hanya dalam waktu singkat demi mendanai uji coba roketnya. Kontrak-kontrak raksasa dari NASA pun ternyata tidak cukup untuk menutupi biaya operasional yang makin rakus. Ditambah lagi, SpaceX diam-diam harus menanggung beban finansial yang sangat berat. Mereka harus melunasi pinjaman darurat senilai puluhan miliar dolar yang diambil demi menyelamatkan korporasi kecerdasan buatan miliknya, xAI, serta platform sosial media X. Elon Musk mendadak sadar bahwa dia sedang berkejaran dengan waktu. Mengandalkan kocek pribadinya saja tidak akan pernah cukup untuk mendanai lompatan teknologi berikutnya. Dia butuh suntikan dana segar tanpa batas yang tidak bisa disediakan oleh bank manapun di dunia. Melalui IPO ini, SpaceX berhasil meraup dana segar senilai 75 miliar dolar hanya dalam waktu semalam. Ini bukan tentang Elon Musk yang menyerah pada kapitalisme Wall Street. Ini adalah manuver nekat demi menyelamatkan ambisi pribadinya. Uang hasil penjualan saham ini langsung dialokasikan untuk mendanai Project Monster, yang selama ini dianggap mustahil oleh para insinyur dunia. Proyek rahasia yang akan menjadi kunci utama bagi manusia untuk meninggalkan bumi selamanya. Lalu, kemana perginya dana segar senilai 75 miliar dolar hasil penjualan saham tersebut? Jawabannya membawa kita masuk ke dalam fasilitas rahasia Starbase di Texas, tempat di mana hukum fisika dipaksa bertekuk lutut di bawah cetak biru roket terbesar yang pernah diciptakan manusia. Seluruh uang hasil IPO ini ternyata langsung dialokasikan untuk mendanai riset dan produksi massal dari monster baru mereka, Starship versi 3. Bagi para insinyur antariksa, Starship versi awal saja sudah dianggap sebagai keajaiban teknologi. Namun bagi Elon Musk itu belum cukup. Starship versi 3 dirancang dengan dimensi yang jauh lebih masif, memperpanjang tubuh roket hingga tinggi totalnya melampaui gedung pencakar langit. Ini bukan lagi sekadar roket untuk mengantar satelit, melainkan sebuah kapal kargo antar bintang yang didesain untuk melakukan pengangkutan logistik secara simultan ke luar angkasa. Kunci kekuatan dari monster baru ini terletak pada ruang mesinnya. Starship versi 3 akan ditenagai penuh oleh mesin Raptor generasi paling mutakhir, yaitu Raptor 3. Di atas kertas kalkulasi navigasi para ilmuwan masa lalu, mesin seperti ini seharusnya mustahil untuk diciptakan. Mesin Raptor 3 menggunakan sistem pembakaran internal yang menghasilkan tekanan sangat ekstrem, sebuah tekanan yang sanggup melelehkan baja biasa hanya dalam hitungan detik. Untuk mengakalinya, SpaceX terpaksa mengembangkan teknologi pencetakan 3 dimensi rahasia menggunakan paduan logam khusus yang rumit. Hasilnya adalah sebuah mesin dengan desain yang sangat bersih tanpa pipa-pipa eksternal, namun memiliki gaya dorong raksasa yang setara dengan gabungan puluhan jet tempur modern. Dengan sistem pengisian bahan bakar langsung di orbit rendah bumi, yang saat ini sedang disempurnakan, Starship versi 3 mampu membawa beban hingga ratusan ton menuju luar angkasa dalam sekali peluncuran. Proyek ambisius ini membutuhkan biaya riset yang sangat rakus dan berisiko tinggi. Setiap kali purwarupa roket ini meledak di langit dalam uji coba, miliaran dolar hangus menjadi abu. Inilah alasan utama kenapa SpaceX membutuhkan pasar saham global. Elon Musk sadar
tanpa aliran dana tanpa batas dari para investor Nasdaq, mesin Raptor 3 dan Starship versi 3 hanya akan menjadi tumpukan cetak biru di atas meja. Uang IPO ini adalah bahan bakar finansial yang memastikan monster antar bintang ini siap diproduksi massal secara brutal. Dan target berikutnya dari armada monster ini akan membuat bulu kuduk para pengamat geopolitik merinding. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya. Apa yang akan dilakukan oleh seorang pria yang memiliki ambisi ekstrim ketika di tangannya kini tersedia kekuatan finansial senilai 1 triliun dolar? Jawabannya bukan untuk membeli pulau pribadi atau mendominasi industri di bumi. Uang hasil IPO ini adalah fondasi awal dari proyek paling gila dalam sejarah umat manusia, yaitu membangun kota mandiri pertama di planet Mars. Selama ini, rencana Elon Musk untuk mengirim 1 juta manusia ke Mars sering dicemooh sebagai bualan fiksi ilmiah yang tidak realistis. Alasan utamanya selalu membentur tembok yang sama, masalah biaya. Mengirim 1 roket saja membutuhkan dana yang luar biasa besar, apalagi membangun sebuah peradaban baru dari nol di planet yang jaraknya jutaan kilometer dari bumi. Namun hari ini, kalkulasi di atas kertas itu mendadak berubah secara radikal. Dengan kekayaan pribadinya dan modal tanpa batas dari bursa efek Nasdaq, SpaceX kini memiliki anggaran yang sanggup menandingi, bahkan melampaui dana gabungan milik beberapa badan antariksa pemerintah di dunia. Cetak biru pembangunan itu kini bukan lagi sekadar teori. Dana segar ini langsung dialokasikan untuk membiayai infrastruktur krusial yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrem Mars. Mulai dari produksi massal reaktor nuklir mini sebagai pasokan energi utama, hingga pembangunan pabrik kimia mandiri berskala raksasa yang dirancang untuk mengubah karbon dioksida di atmosfer Mars menjadi bahan bakar roket kembali. Rencana jangka panjangnya sangat agresif. SpaceX menargetkan untuk membangun armada yang terdiri dari ratusan Starship versi 3. Ketika jendela peluncuran sejajar setiap 26 bulan sekali, ratusan roket ini akan lepas landas secara bersamaan dari bumi, membentuk semacam jembatan kargo kosmik massal menuju Mars. Mereka akan membawa jutaan ton logistik, mulai dari mesin pengeruk tanah, panel surya raksasa, hingga teknologi penyaring air bawah tanah. Elon Musk sedang membuktikan bahwa dia tidak sedang bermain-main. Uang 1 triliun dolar ini adalah tiket bagi umat manusia untuk menjadi spesies multiplanet. Namun, ketika SpaceX berhasil mendirikan kota mandiri di Mars dan menguasai jalur transportasi antar bintang, sebuah peta kekuatan baru akan tercipta. Siapapun yang menguasai teknologi ini secara otomatis akan memegang kendali atas harta karun tak terbatas yang tersimpan di luar angkasa. Sebuah dominasi mutlak yang akan kita bedah di segmen terakhir. Pada akhirnya, melantainya SpaceX di bursa saham Nasdaq bukan sekadar tentang peluncuran roket atau ambisi mendarat di Mars. Ini adalah garis start dari lahirnya sebuah sistem ekonomi baru yang skalanya tidak lagi berputar di dalam bumi, melainkan menyebar ke seluruh tata surya. Siapapun yang berhasil memangkas biaya transportasi luar angkasa menjadi sangat murah, dialah yang akan memegang kunci atas kekayaan absolut di masa depan. Target jangka panjang dari armada Starship milik SpaceX sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dengan modal triliunan dolar ini, SpaceX sedang mempersiapkan infrastruktur untuk memulai era penambangan asteroid berskala industri. Di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, terdapat jutaan batu angkasa yang menyimpan kandungan logam mulia seperti emas, platinum, dan uranium dengan nilai yang sanggup meruntuhkan seluruh sistem keuangan di bumi. Satu buah asteroid kaya mineral berukuran beberapa ratus meter saja memiliki nilai ekonomi yang setara dengan seluruh kekayaan yang pernah diperebutkan manusia sepanjang sejarah. Dan saat ini SpaceX berada di posisi terdepan sebagai satu-satunya korporasi swasta yang memiliki kemampuan teknis untuk menjangkau harta karun kosmik tersebut. Kompetisi antariksa kini telah berakhir. Perusahaan raksasa tradisional atau bahkan badan antariksa negara saingannya kini tertinggal jauh di belakang. SpaceX telah menjelma menjadi sebuah monopoli tunggal yang menguasai gerbang menuju bintang-bintang. Sekarang, sebuah realitas baru yang sangat mencengangkan berada tepat di hadapan kita. Di satu sisi, kejeniusan Elon Musk dalam mengamankan bahan bakar finansial lewat pasar saham global membawa peradaban manusia selangkah lebih dekat menuju masa depan yang cerah di luar angkasa. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga membunyikan alarm peringatan yang cukup mengerikan bagi masa depan geopolitik dunia. Sebuah pertanyaan besar kini tersisa dan harus kita renungkan bersama.
Apakah lahirnya triliuner pertama di bumi dan melantainya SpaceX di pasar saham akan menjadi awal dari perjalanan agung umat manusia menjadi spesies antar bintang? Atau ini justru merupakan langkah awal dari lahirnya sebuah megakorporasi penguasa semesta, sebuah entitas swasta raksasa, yang di masa depan kekuatannya akan jauh melampaui pemerintah negara manapun di permukaan bumi? Silakan tulis analisis dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di pembahasan astronomi berikutnya, hanya di channel Di Luar Nalar.